Salam jumpa lagi para penambang Indonesia. Ya, akhir-akhir ini banyak laporan yang sampai ke DPP di mana kelompok-kelompok tambang ini banyak mengalami dalam tanda kutip pemerasan ya oleh oknum wartawan. Jadi wartawan mengancam akan memberitakan hal-hal negatif tentang tambang rakyat supaya nanti ada tindakan represif dari APH misalnya. Nah, makanya saya sengaja membuat video supaya teman-teman di RMC bisa dengan tenang, terukur, dan bermartabat dalam menghadapi oknum media atau jurnalis atau wartawan ya. Oke, teman-teman, saya ingin memulai bahwa peran media itu sesungguhnya adalah sahabat untuk para penambang. Ya, seharusnya media itu adalah sahabat para penambang di Indonesia. Ya, otomatis sahabat RMC juga. Karena kita sadar bahwa untuk membangun citra Responsible Mining Community atau RMC, kita pasti sangat membutuhkan peran media. Media adalah jembatan untuk memberikan edukasi kepada publik bahwa penambang rakyat sedang bertransformasi menjadi penambang yang profesional, ramah lingkungan, dan taat hukum. Ya. Jadi jurnalis yang profesional akan membantu kita menyuarakan sulitnya perjuangan untuk mendapatkan legalitas dan pasti ikut mendorong pemerintah untuk mempercepat penetapan WPR atau wilayah pertambangan rakyat dan menyederhanakan regulasi IPR supaya rakyat dengan cepat bisa mendapatkan legalitas. Ya, itu kira-kira sebenarnya peran media yang sesungguhnya. Nah, tapi tidak menutup mata, kita sering menghadapi bahasanya itu pena yang disalahgunakan lah. Jadi pena yang seharusnya bisa memberitakan hal yang konstruktif untuk tambang rakyat, tapi digunakan untuk menodong atau memeras. Jadi ini pasti ada di setiap daerah itu oknum-oknum wartawan yang bertindak seperti itu. Nah, untuk menghadapi yang seperti ini, sebenarnya ada prinsip-prinsip jurnalisme yang harus kita pahami. Yang nomor satu, ada istilah berita tanpa konfirmasi ya. Jadi biasanya mereka menggunakan itu. Mereka seringkali memberitakan kekurangan kita tanpa usaha mencari klarifikasi dari RMC. Nah, hal ini sebenarnya sangat melanggar kode etik jurnalistik ya. Jadi itu perbuatan yang tidak profesional untuk seorang wartawan atau jurnalis. Jadi sebenarnya mereka harus malu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya penambang itu kan seringkali ada pengertian ya, suka memberi uang rokok atau transport ya, sebagai bentuk keramahan orang timur ya. Tapi ini kelihatannya justru dimanfaatkan atau disalahgunakan gitu, sehingga seolah-olah penambang banyak uang, mungkin kalau ditekan dia akan memberikan lebih banyak, kira-kira begitu. Nah, di sisi lain, ketika oknum media ini tidak mampu menekan secara langsung, nah mereka menggunakan berita untuk menekan aparat sebenarnya. Aparat penegak hukum ini dipaksa atau diprovokasi untuk bertindak represif kepada penambang rakyat seolah-olah pembiaran dan dituduh macam-macam lah, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya media menggunakan
pihak lain untuk menekan penambang, ya kan, sehingga aparat ini juga merasa nggak enak kalau tidak melakukan sesuatu. Tetapi teman-teman harus paham bahwa sebenarnya di pihak aparat juga sekarang sudah banyak Kapolda atau Polda yang memberikan pesan secara jelas kepada Krimsus harus mengedepankan tindakan persuasif atau pembinaan daripada tindakan represif. Kalau yang memang bandel betul ya terpaksa harus ada penindakan hukum ya. Tapi sebelum itu harus ada yang sifatnya represif karena mereka sadar bahwa Polri itu lahir dari rakyat, dibiayai oleh rakyat, tidak mungkin menjadi musuh masyarakat yang sejatinya bekerja untuk keluarga ya, untuk menghidupi keluarga. Nah, kita sebagai RMC harus cerdas dalam menyikapi atau menghadapi oknum-oknum wartawan yang seperti itu ya, yang dalam tanda kutip memeras ya. Jadi gini, yang nomor satu sebenarnya RMC atau objek yang diberitakan itu mempunyai namanya hak jawab. Jadi kalau kita diberitakan secara negatif, itu kita bisa menolak untuk mengakui itu dan memberikan klarifikasi. Misalnya kita dituduh merusak lingkungan, kita bisa menjelaskan bahwa itu tidak terjadi atau kita sudah ada rencana untuk reklamasi, gitu kan. Nah, kita dituduh mencemari, kita bisa tunjukkan bahwa kita sedang melakukan program pengolahan yang ramah lingkungan misalnya. Itu kita harus diberi hak jawab. Jadi kalau ada media yang ngomong seenaknya tapi begitu kita klarifikasi dia tidak mau memuat, itu namanya media yang abal-abal atau amatir ya. Mungkin itu harus kita laporkan ke asosiasi media atau dewan pers ya, karena itu menyalahi prinsip jurnalisme. Kemudian yang kedua, kalau terjadi indikasi pemerasan, itu sebaiknya teman-teman mengumpulkan bukti ya, komunikasi misalnya dari SMS, WhatsApp, atau bukti transfer dan sebagainya untuk bahan kita melaporkan bisa ke dewan persnya atau bisa ke pidananya, tindakan pidana ya. Jangan ragu-ragu karena tindakan pemerasan itu adalah pidana murni ya. Jadi kita bisa melaporkan tindakan pemerasan tersebut kepada pihak kepolisian ya. Kita sedang berjuang menjadi legal, maka kita harus juga menempuh jalur legal atau jalur hukum yang benar gitu. Kita menghadapi seperti itu ya. Ini kalau sudah keterlaluan ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman dari wartawan yang nakal segera sadar ya. Kemudian jangan lupa hal-hal yang semacam ini harus segera dikoordinasikan juga dengan pengurus APRI atau DPP APRI atau DPC atau DPW ya, supaya ada follow up yang sebagaimana mestinya. Sebenarnya terus terang kita punya harapan ya di masa depan itu kita ingin para jurnalis memahami bahwa perjuangan penambang rakyat menuju tata kelola yang baik itu membutuhkan waktu dan pembinaan yang intensif dari pemerintah maupun dari aparat penegak hukum. Jadi kami mengajak rekan-rekan media untuk ikut mendorong pemerintah agar lebih peduli, lebih concern ya, memberikan dan bisa memberikan regulasi yang murah, mudah, cepat ya, tidak berbelit-belit sehingga masyarakat itu nggak sampai putus asa atau kebingungan gitu. Nah, serta kita sekali lagi menghimbau aparat penegak hukum itu lebih mengedepankan tindakan persuasif seperti di banyak daerah itu sudah mereka lakukan itu. Jadi untuk teman-teman penambang yang sudah tergabung dalam RMC, mari kita hadapi tantangan tentang masalah oknum wartawan ini ya dengan tenang dan terarah ya, tetap bermartabat. Jadi kita jangan
mengambil tindakan-tindakan yang anarkis, misalnya kita datangi rame-rame ke rumahnya. Pokoknya cara-cara itu nggak usah kita tempuh ya. Kita cukup melakukan yang terarah dan bermartabat ya. Kita sedang berproses menjadi lebih baik dan tidak ada tempat bagi siapapun untuk menjadikan perjuangan kita itu sebagai objek pemerasan ya. Jadi teman-teman tolong tetap solid, tetap bertanggung jawab ya. Saya ingatkan lagi, selama tambang rakyat liar memang oknum yang sejahtera, termasuk oknum wartawan tadi ya. Tapi kalau tambang rakyat legal, itu rakyat yang sejahtera. Salam tambang.